diduga ada terjadi tindak pidana perdagangan orang. Dia nawarin saya kerja jadi TKW. Saya langsung diajak buat pasporan. Nggak ada medical dulu. Pokoknya sebelumnya saya diiming-imingi ya. Ini benar Bu Siti? Itu bukan kan? Oh iya. Bu. Kamu ngomong. Mencari peruntungan di negara lain diharapkan dapat menaikkan derajat perekonomian keluarganya. Alasan inilah seseorang memutuskan untuk merantau. Ditambah dengan sulitnya mendapat pekerjaan di negeri tercinta ini. Namun impian yang diharapkan sirna begitu saja. Seperti halnya yang dialami Eno Sulastri, calon TKI yang rencananya akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Jadi awalnya saya kenal sama Bu Siti. Cuman emang bukan saudara, bukan apa ya, cuma kenal di jalan aja. Dia nawarin saya kerja jadi TKW, gitu kan. Nah dari sana saya langsung diajak buat pasporan. Nggak ada medical dulu, gitu kan. Pokoknya sebelumnya saya diiming-imingi ya, diiming-imingi uang, katanya mau pinjam berapa aja pun boleh, ngomongnya kan kayak gitu. Ikutlah saya pasporan. 2 hari dari sana saya ditransfer 500.000 sama yang namanya Pak Haji Apandi. Dari sana emang saya belum ketemu yang namanya Pak Haji itu yang mana gitu kan. Kemudian beberapa hari kemudian ada teleponan kan, Tenok, hayu sidik jari. Saya nolak sebelumnya, kata Pak Haji gini, kalau seandainya Teteh mempermainkan tanggal sidik jari, waktunya sidik jari, maaf katanya Teteh, saya bikinin ke berita acara, jalur hukum urusannya. Bumi yang mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang langsung bergerak cepat. Selamat malam rekan-rekan. Barusan kita mendapatkan informasi bahwa diduga ada terjadi tindak pidana perdagangan orang. Untuk identitas kendaraan dan pelaku bisa dijelaskan? Saya mendapatkan informasi untuk tersangka diduga menggunakan kendaraan Avanza warna biru. Untuk identitas tersangka dan identitas kendaraan sudah saya kirimkan ke grup. Kita semua buka grup ya, kita lihat foto, identitas mobil, dan ciri-ciri yang lainnya. Untuk CB-nya kita bagi 2 tim. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap seorang pria yang diduga sebagai pelaku perdagangan orang ke luar negeri. Selamat malam Pak, ini benar rumahnya Pak Apandi? Oh betul. Bapak siapanya ya? Saya saudaranya Bu. Pak Apandinya ada? Nungguin rumah, kayaknya tadi baru keluar Bu, bilangnya sih mau ke Jakarta. Oh gitu, kita dari Polres Sukabumi. Oh iya Bu. Namun sayang, Satreskrim Polres Sukabumi yang tiba di lokasi tidak menemukan Afandi di rumah kontrakan ini. Tahu nggak Pak Apandinya kemana? Tadi sih bilangnya mau ke Jakarta Bu. Sama siapa berangkatnya? Saya kurang paham ya, tadi sih keluar sama temennya.
Perempuan apa laki-laki? Ini perempuan. Perempuan. Sudah berapa lama di sini, Masnya? Saya udah lumayan lama sih, Bu. Udah lama. Tahu kegiatannya Pak Apandi sehari-hari apa? Nah itu Pak Apandi nggak banyak cerita, Bu. Biasanya cuman saya di sini kadang memang suka keluar gitu sih, gitu. tungguin rumah aja, Pak. Tapi suka ada di sini, ada perempuan-perempuan di sini gitu. Ya biasanya sih ada gitu, Bu. Untuk ininya, ini dokumen-dokumen saya bawa. Emasnya juga ikut ke kantor ya. Nanti kita mintain keterangan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, identitasnya jangan lupa dibawa. Udah. Afandi diduga ke Jakarta bersama calon tenaga kerja wanita yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Meskipun hanya mendapatkan barang bukti berupa paspor calon TKI, petugas tidak menyerah begitu saja. Perburuan masih terus dilakukan. Diduga ada terjadi tindak pidana perdagangan orang. Dia nawarin saya kerja jadi TKW. Saya langsung diajak buat pasporan. Nggak ada medical dulu. Pokoknya sebelumnya saya diiming-imingi ya. Ini benar Bu Siti? Itu bukan, San. Oh iya. Bu. Kamu ngomong. Setelah kita melakukan penggeledahan dari kontrakan tersangka AF, ternyata AF sudah berangkat 30 menit yang lalu. Entah dia sudah mengetahui bahwa kita mencari keberadaan dia atau belum. Yang barusan informasi dari keluarganya ya, orang yang ada di dalam kontrakan si AF ini menyebutkan bahwa AF sudah berangkat menuju Jakarta. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tidak berapa lama, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ibtu Bayu Sunarti mendapatkan informasi dari anggotanya yang berada di lapangan. Ya Bang ya? Ibu, Ya Bang? Ibu, Ya? mobil yang kita cari yang diduga bawa pekerja migran itu ciri-cirinya yang warna biru apa itu ada di Citarik, Bu. Di Citarik di mana? Di jalan raya, Bu, lagi jalan. Oke, Bang El itu posisi di mana? Jauh nggak dari kendaraan tersebut? Dekat, Bu, nggak terlalu jauh, Bu. Yaudah, ikutin dulu. Share lo ke handphone saya sekarang, saya merapat langsung ke lokasi. Jangan sampai lepas ya Bang ya, pantau terus. Oke. Terima kasih. Titik terang keberadaan Afandi sudah diketahui. Dengan ciri-ciri kendaraan yang digunakannya, polisi terus memantau Afandi yang hendak pergi mengantar calon tenaga kerja wanita. Tidak membutuhkan waktu lama, sebagian anggota pun langsung bergerak mengejar keberadaan Afandi ke kawasan Jalan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Kamu apa dekat? Apa nih bukan? Kan Andre Pak. Kamu Andre apa Pandi? Andre Pak, Andre. Kamu yang benar. Andre ya Pak. Siapa namamu? Baru dulu. Afandi pun tak bisa berkutik saat polisi menghadang kendaraannya di jalan raya. Cek. Andre Pak. Yang benar. Ya. Coba. Dicek dulu. Kamu jawab yang benar. Kamu Apandi bukan? Izin Bu, ditemukan paspor Bu. Nah, kamu Apandi atau siapa? Ibu mau kemana? Mau ke Saudi. Namanya siapa Ibu? Mau berangkat Bu Rizka. Ini siapa namanya ini? Afandi. Woi, oh yang benar nama kau siapa, woi? Izin Bu, ada paspornya Bu. Sama apa lagi? Teteh? Paspor sama. Teteh buka dulu. Teteh siapanya? Saya ininya TKW-nya. Mau kemana? Mau ke Dubai. Itu Apandi bukan? Benar Apandi. Teteh ini siapa namanya? Rizka. Teteh Rizka, yang bapak ini itu yang barusan bawa mobil. Pak Apandi, bener? Kau. Udah lama, kenapa Apandi? Siapa namamu jadinya? Apandi. Kenapa tadi kamu bohong sama saya? Dari tangan Afandi, polisi mendapatkan beberapa dokumen dan paspor, serta seorang wanita calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Teh,
Selain Pak Avandi siapa? Teteh kenal siapa lagi? Siti. Siapa? Siti siapa? Bu Siti. Bede. Kamu tahu rumahnya? Kamu tahu nggak rumah Siti? Tahu. Tahu. Antar di sana ya. Iya. Berarti langsung menuju ke rumah Siti aja. Avandi juga mempekerjakan Siti Jubaidah sebagai pencari calon TKI ke kampung-kampung yang mau bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang cukup besar. Itu kamu rekrut siapa tadi? Bu Namanya? Siapa? Bu Sri, Pak. Sri. Mau kamu terbangin kemana dia? Ke Saudi, Pak. Saudi jadi apa dia di sana? Jadi pembantu rumah tangga. Kamu proses itu resmi nggak? Ya ilegal, Pak. Ilegal. Iya. Terus kenapa kamu berani terbangin dia ke sana? Kamu bisa jamin dia selamat di sana nggak? Hah? Enggak, Pak. Bisa nggak kamu jamin dia selamat di sana? Enggak, Pak. Enggak. Udah berapa banyak orang yang Baru 6 orang, Pak. 6 orang? Iya. Terus keuntungan kamu berapa? Sekali terbangin per orang? Keuntungan kamu? Paling saya 45 juta. 45 juta satu orang Iya. yang kamu terbangin? Iya. Kamu sama Siti kerjasama? Iya, Pak. Kerjasama? Iya. Kamu tahu nggak rumah Siti di mana? Tahu, Pak. Tahu? Iya. Bisa antar saya ke sana? Bisa, Pak, bisa. Antar saya ke sana, ya? Akhirnya, polisi memburu keberadaan Siti Jubaidah di Jalan Cisaat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Polisi Satuan Reserse Kriminal tidak memerlukan waktu lama mencari keberadaan Siti Jubaidah, lantaran Avandi membeberkan lokasi keberadaan Siti Jubaidah yang masih berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Diduga ada terjadi tindak pidana perdagangan orang. Dia nawarin saya kerja jadi TKW. Saya langsung diajak buat pasporan. Nggak ada medical dulu. Pokoknya sebelumnya saya diiming-imingi ya. Ini benar Bu Siti? Itu bukan kan? Oh iya. Bu. Kamu ngomong. Yang akan dikirim ke Timur Tengah, dan itu aksinya dibantu oleh saudara S sebagai sponsor untuk mencari orang-orang yang bersedia dibawa ke luar negeri dengan iming-iming. Yang pertama akan mendapat fee, dan ini usahanya legal. Ternyata dari penelusuran kami dan hasil penyelidikan kami, dari praktek yang dilakukan oleh saudara A dan saudara S ini ilegal. Punten Bapak, mau nanya, kalau rumahnya Bu Siti ini ya? Dan benar saja, Siti Jubaidah yang sedang berada di rumahnya langsung digerebek polisi. Nanti kita jelaskan, yang penting Bu Sitinya ada dulu Pak? Ya dulu dong, harus jelas dulu. Ada apa ini sebenarnya? Saya nggak tahu, nggak jelas nih. Ya Bapak bisa duduk dulu, kita jelaskan. Saya duduk dulu Pak. Pak, mohon kooperatifnya Pak ya? Coba duduk dulu. Iya, saya Ibu ini siapanya? Cuma harus jelas dulu. Ini siapa? Ya sebentar Ini siapa Pak? Teh? Itu anak saya. Awalnya orang tua Siti sempat melakukan penolakan atas penangkapan anaknya. Namun mereka akhirnya pasrah setelah polisi memberikan keterangan terkait keterlibatan Siti dalam perdagangan orang ke luar negeri. Ini Bu Siti Pak? Ya ini Siti. Apa nih? Ini benar Bu Siti? Bu Siti bukan kan? Oh iya, ya. Ya? Ini Bu Kenal Siti? kamu? Bu. Kamu ngomong. Ngomong. Ini Bu Siti bukan? Iya, Bu.
Ada apa masalahnya Bapak nih? jangan tahu dulu, Pak. Ya harus tahu dulu masalahnya apa dulu. Kan harus jelas. Ya Bapak gini ya, Dulu, kita jelasin dulu. dari Polres Sukabumi, Tenang dulu ya. kita sedang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang. Di sini sudah kita amankan saudara AF. Dari saudara AF ini dan ini calon TKI-nya yang mau berangkat TKW-nya. Ya. Ada kesangkutan dengan Bu Siti. Kok bisa begitu? Ya mungkin selama ini Bapak tahu nggak apa pekerjaan dari Bu Siti? Nggak tahu, cuma pembantu rumah tangga aja. Ya, jadi selama ini Bu Siti melakukan perekrutan calon-calon tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri. Ada penjelasan dari kami, mohon Bapak mengerti dan bisa untuk mengikuti prosedur yang telah kami laksanakan saat ini. Ya, Bapak bisa menerimanya ya? Ya, saya menerima asal dengan jelas. Ya, nanti saya jelaskan, kita lebih jelaskan nanti di kantor. Untuk saat ini mungkin Ibu Siti sendiri akan kami amankan terlebih dahulu untuk dimintai keterangan karena keterlibatannya dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Bisa Bapak pahami ya? Paham. Oke. Ya Bu Siti, kita ikut ke kantor, kita mintain keterangan dulu untuk identitasnya dibawa. Persyaratan-persyaratan yang dibawa ya. Apa yang ada keterkaitannya dengan pekerjaan yang mau diberangkatkan. Oke, ya udah silakan siap-siap. Bapak, sementara Bu Sitinya saya bawa ke kantor ya. Ya. Bapak boleh nanti menyusul ke kantor untuk lebih jelasnya. silakan. Kita Ya. jelaskan lagi di kantor. Ya, silakan. Sesuai dengan aturan yang ada silakan. Kalau memang betul salah, silakan. Kalau enggak, jangan. Dari rumah Siti, ditemukan sejumlah dokumen keberangkatan calon tenaga kerja ke luar negeri. Itu siapa itu? Sama juga? Dalam prakteknya si saudara A ini adalah orang yang memberikan atau yang memberikan keuntungan kepada si S dan menyuruh melakukan untuk mencari perekrutan terhadap orang-orang di wilayah Sukabumi untuk menjadi imigran. Dan berdasarkan penyidikan kami, si A ini sudah melakukan perekrutan terhadap 6 orang calon pekerja migran keluar dengan sektor PRT, pekerja rumah tangga yang akan dikirim ke Timur Tengah. Dan itu aksinya dibantu oleh saudara S sebagai sponsor untuk mencari orang-orang yang bersedia dibawa ke luar negeri dengan iming-iming yang pertama akan mendapat fee dan ini usahanya legal. Ternyata dari penelusuran kami dan hasil penyelidikan kami dari praktek yang dilakukan oleh saudara A dan saudara S ini ilegal. Maka dari itu kita sudah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Tidak hanya itu, calon tenaga kerja wanita ini juga diiming-imingi dengan gaji yang besar dan pinjaman uang untuk modal usaha. Namun semua itu hanya isapan jempol belaka. Polisi pun mengimbau agar lebih selektif mencari jasa TKI ke luar negeri dan jangan mudah percaya dengan janji manis yang diberikan para pelaku tindak kejahatan perdagangan orang ke luar negeri. Kita kenakan pasal 2 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 18 tahun penjara.